kita masuk ke materi yang ketiga ya. Sebelumnya Bapak Ibu, ini barangkali hal yang menarik bisa kita diskusikan ya Bapak Ibu sekalian, aspek yang mewakili nilai-nilai kemampuan pedagogik gitu ya. Ini nanti masalahnya juga berkaitan dengan metode pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama itu adalah, tidak saya sampaikan semuanya Bapak Ibu, barangkali yang penting-penting ya. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, maksudnya ketika kita mengajar gitu ya, itu hal yang pertama yang harus kita lakukan kan harus melihat ya karakteristik peserta didik gitu ya. Contoh ekstrim adalah peserta didik zaman saya, zaman Pak Usmar mahasiswa, itu exactly different dengan mahasiswa sekarang. Kalau Ibu apa istilahnya, gaya dengan metode, dengan pendekatan yang sama zaman kami mahasiswa dengan yang sekarang, itu jelas beda Bapak Ibu sekalian. Ya, karena generasinya itu sudah kami, saya dengan Pak Usmar ya, dengan Pak Subihan, itu kita masih ingat Pak ya. Jadi dulu di awal-awal masuk kuliah itu kan kita masih menggunakan mesin ketik ya barangkali kan. Betul. Iya kan. Baru dikenalkan komputer itu mau skripsi kalau nggak salah kan. Iya. Tapi mahasiswa sekarang itu lahir itu sudah Pak, lahir itu orang tuanya sudah pakai gadget. Artinya perubahan zaman itu sangat identik dengan perubahan generasi. Oleh karena itu karena komputer nanti mau bikin laporan apoteker Pak. Iya. Skripsi masih ketik. Iya, skripsi kan masih ketik kan. Ya, artinya bahwa karakteristik peserta didik itu berbeda dengan sekarang, sehingga pentingnya Bapak Ibu sekalian kita juga melibatkan literasi teknologi informasi big data kepada mahasiswa. Kemudian contoh yang lain ya Bapak Ibu sekalian, kita mengajar kepada mahasiswa level mahasiswa itu beda dengan level SMA. Kemudian level SMP, kan? Saya juga pernah menemukan Pak Usmar dan Bapak Ibu sekalian, penyuluhan tentang narkoba itu materinya yang seharusnya digunakan untuk SMA digunakan untuk anak SD. Yang terjadi apa? Peserta itu lari-lari itu kan, enggak dong ya, dia nggak paham kan, sehingga penting sekali itu adalah melihat karakteristik peserta didik dalam konteks ini. Begitu juga ketika kita mengajar di mahasiswa vokasi, mahasiswa sekalian. Sehingga yang utama di dalam kemampuan pedagogi itu adalah kita menguasai terlebih dahulu gitu, karakteristik peserta didik kita itu seperti apa. Makanya kemudian adanya gitu ya, ujian masuk perguruan tinggi itu adalah untuk melakukan screening itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kemampuannya itu seragam itu akan mudah bagi kita penyampaian, karena kita lebih mudah mengenali karakter peserta didik kita dibandingkan ada disparitas yang tinggi ya, kita akan kesulitan sekali di situ. Kemudian yang kedua, menguasai teori belajar. Nah, teori belajar Bapak Ibu. Nah, teori belajar itu ada 4 gitu ya. Jadi teori belajar yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Nah, pada teori belajar ini Bapak Ibu sekalian fokus pada hasil yang bisa diukur dan dilihat. Nah, misalkan tingkah laku ya, seperti ya. Jadi ada mahasiswa itu masuk ke perguruan tinggi, pasti bagaimana kita ngajari mereka menjadi yang lebih baik. Nah, ini behavior. Melalui tadi kan CPL tadi salah satunya sikap ya Bapak Ibu sekalian gitu ya, sehingga nanti setelah lulus dari perguruan tinggi farmasi ini menjadi insan yang lebih baik, lebih santun, lebih apalah yang masuk di dalam unsur sikap CPL tadi. Kemudian teori belajar yang kedua adalah kognitif Bapak Ibu sekalian. Proses belajar akan baik jika materi sesuai dengan kognisi siswa. Nah, ini disesuaikan dengan kognisi siswa ya. Jadi tadi karakteristik peserta didik ketika kita mengajar di tingkat mahasiswa itu berbeda dengan tingkat SMA dan seterusnya. Maaf, tadi lupa bilang. Nah, kemudian teori belajar yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu adalah teori belajar humanistik. Nah, jadi yang pertama tadi behavioristik,
kemudian kognitif yang menitik beratkan kepada kognisi ya peserta didik, kemudian yang paling itu adalah humanistik. Nah, arah proses belajar ini adalah memanusiakan manusia. Proses belajar akan dinilai sukses saat peserta didik sudah bisa mengerti dan memahami dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan kepada peserta didik supaya dia itu mengerti dan memahami diri dia sendiri dan lingkungan, ya, serta berupaya sampai pada pengembangan diri yang lebih baik, gitu ya. Jadi kita challenge bagaimana mahasiswa itu aktif, ya, mengenali diri dia sendiri dan kemudian berkembang. Nah, ini teori humanistik, ya. Kemudian teori yang keempat adalah konstruktivistik, ya. Nah, pada teori konstruktivistik ini adalah persoalan ditampilkan dari pancingan internal, Bapak Ibu sekalian. Peserta didik dapat mencari sendiri permasalahannya dan membuat pengetahuannya sendiri lewat kekuatan berpikir serta kelemahan yang ditemui oleh peserta didik itu. Nah, jadi ini lebih mengajarkan kepada kemandirian, gitu ya. Bagaimana peserta didik itu dengan pancingan dia bisa mengembangkan kemampuannya karena dia mengenali kekuatannya apa, kemudian bisa berhadapan dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian mencari solusi dan berhasil. Nah, konsep teori belajar konstruktivistik ini sebenarnya ditekankan pada tugas akhir, ya Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi pada tugas akhir mahasiswa kita kan mengajarkan teori seperti itu kepada siswa, kan. Jadi mahasiswa dia merumuskan sendiri permasalahannya itu apa, kan. Kemudian setelah bisa merumuskan permasalahannya, kemudian membuat hipotesis. Kemudian setelah membuat hipotesis, kemudian membuat metode pendekatan. Ya kan, kita hanya istilahnya mendorong aja. Jadi tidak kemudian membantu, ya. Nanti teori konstruktivistik tidak akan bisa tercapai. Sehingga yang terakhir itu barangkali, ya, selain di tugas akhir kita juga bisa merangsang pada istilahnya kegiatan-kegiatan akademik yang lain. Jadi itu Bapak Ibu sekalian teori belajar yang bisa kita terapkan ketika gitu ya kita memberikan sesuatu, ya, kepada adik-adik mahasiswa. Nah, kemudian yang lain saya kira karena keterbatasan waktu dan beberapa sudah saya sampaikan, tidak perlu saya sampaikan, ya, misalkan pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, kemudian penilaian dan evaluasi, saya kira ini kita lewati. Baik, masuk di sini. Nah, ini saya kira nanti akan disampaikan oleh Bu Diah, ya, metode pembelajaran student center learning, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mencapai CPL, gitu ya. CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan kemandirian. Jadi sekali lagi bahwa unsur kemandirian itu menjadi kata kunci, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kemudian Kemendikbud merekomendasikan untuk mengimplementasikan student center learning tadi, Bapak Ibu. Ya, 5 prinsip, ya, saya kira ini tidak dibacakan karena nanti akan disampaikan sekali lagi oleh Bu Diah, ya, Prof Diah. Tapi ini slide nanti akan saya haturkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya ini tadi juga sudah saya sampaikan, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam implementasi CPL, Bapak Ibu, ini mahasiswa dalam kolaborasi, ya. Jadi tidak hanya individual, gitu ya. Jadi individual mahasiswa ikut kuliah nyata selesai, enggak. Tapi bagaimana menciptakan culture student centered learning di dalam proses pembelajaran ini. Jadi mahasiswa berinteraksi, berkolaborasi dengan yang lain, lebih aktif di situ, ya. Kemudian menemukan kekuatannya sendiri, kelemahannya sendiri, kemudian bisa menentukan permasalahan sampai kemudian bisa melakukan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga di sini ada unsur interaksi, ada unsur kesesuaian, ada unsur lingkungan belajar. Interaksi antar mahasiswa, kemudian lingkungan belajar yang kondusif, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya di kesempatan yang lalu, ya, menjadi penguji di Universitas Hasanuddin
kondusif sekali saya kira ya Pak Usmar untuk implementasi konsep ini ya. Gedungnya juga baru sesuai yang di virtual background. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian antara interaksi dengan lingkungan belajar ini ada dosen, sumber belajar, kemudian interaksi dengan kesesuaian itu ada bentuk metode pembelajaran, kemudian antara lingkungan belajar dengan kesesuaian ini ada penilaian dan evaluasi. Kesesuaian itu adalah dengan ya. Nah, Bapak Ibu, ini metode pembelajaran ya yang bisa kita pilih nanti ya. Jadi pemilihan metode pembelajaran. Jadi pemilihan metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ini ada beberapa ya, misalkan ada diskusi kelompok, simulasi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada studi kasus. Ya, ini studi kasus ini juga sekarang menjadi ikut di kinerja universitas nih. Jadi universitas sekarang kan bagaimana bisa merealisasikan studi kasus yang berbasis project ya. Jadi project based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis project kan gitu ya. Sehingga ini barangkali nanti ke depan ya, ini juga di APTFI dulu pernah menyelenggarakan workshop tentang bagaimana menciptakan project based learning Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pembelajaran kolaboratif ya yang melibatkan tidak hanya satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, bahkan dengan praktisi dengan stakeholder yang lain gitu ya. Kemudian pembelajaran kooperatif ya, kemudian ini pembelajaran berbasis project ya, yang mana menjadi bagian dari indikator kinerja universitas ya, bahkan tidak main-main ya, Kemendikbud itu mentargetkan bahwa 40% dari kegiatan belajar mengajar itu adalah berbasis project Bapak Ibu sekalian, yang tentu saja ini bukan perkara yang mudah bagi kita ya. Kalau untuk pendidikan di sekolah vokasi oke ya, tetapi kalau kita yang berbasis profesi ini memang harus kerja keras untuk mendesain mata kuliah yang itu adalah mengacu kepada project based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Ini masih bisa ya. Jadi ini hampir mirip sih dengan studi kasus ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi kalau kita pancing dengan sebuah masalah, mahasiswa nanti diskusi kelompok, kemudian menentukan metode pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan itu, kemudian membuat analisis, kemudian membuat kesimpulan. Nah ini metode pembelajaran yang bisa kita pilih ya Bapak Ibu sekalian di dalam penyusunan RPKPS nanti. Nah, implementasinya setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran, sehingga mata kuliah Bapak Ibu dan sub mata kuliah gitu ya, tahapan pembelajaran itu bisa menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran. Misalkan gabungan antara simulasi dengan pembelajaran berbasis project, itu sangat bisa sekali. Atau diskusi kelompok dengan studi kasus, ya kan gitu ya. Sehingga ini tidak harus hanya satu yang kita gunakan, tetapi kita bisa menggunakan dengan pendekatan metode pembelajaran yang berbagai macam dan bisa jadi berubah-ubah ya. Jadi semester ini menggunakan pembelajaran kolaboratif, semester depan menggunakan simulasi, semester depannya pembelajaran lain ya, misalkan ceramah saja dan sebagainya. Dengan bentuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian ini ada beberapa ya. Tadi metode pembelajaran, sekarang bentuk pembelajaran ini ada kuliah, kemudian responsif, tutorial, bisa dalam bentuk seminar ya. Dan ini di SNDT juga sudah diatur ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kuliah itu tidak harus dalam bentuk bentuk pembelajaran itu tidak identik dengan kuliah. Seminar itu juga bisa. Kemudian praktekum ya, kemudian praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, praktek kerja, bisa penelitian, perancangan, pengembangan ya, pelatihan militer, pertukaran pelajar itu juga bisa. Barangkali di beberapa perguruan tinggi sudah mengakomodasi ya Bapak Ibu sekalian ya, pertukaran pelajar ya. Jadi seiring dengan implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini kan
kita juga dituntut untuk mendorong ya adanya student exchange ya ke luar negeri atau dalam negeri di beberapa instansi yang lain gitu ya. Nah ini barangkali bisa kita buatkan piranti untuk konversi kredit tadi ya, kredit transfer Bapak Ibu sekalian, ya, pertukaran pelajar. Tetapi sekali lagi yang terpenting adalah CPL. Sehingga sebagai contoh misalkan ada mahasiswa kita yang menjalankan student exchange di Jepang, katakanlah seperti itu. Nah, nanti di sana yang bersangkutan itu harus berpedoman pada CPL, Bapak Ibu. Ya, CPL, CPMK. Sepanjang CPL itu kemudian bisa dicapai, kemudian mereka pulang kembali ke perguruan tinggi, ya, itu bisa dikonversi nanti, gitu ya, terhadap mata kuliah yang terkait itu, Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi ketika ada mahasiswa yang melakukan student exchange kemudian minta ada transfer kredit, yang terpenting di situ adalah CPL. Sehingga penting bagi kita semuanya ketika ada mahasiswa ingin berangkat student exchange diwanti-wanti CPL di situ kan, gitu ya. Sehingga apa yang dikerjakan di sana itu mengacu kepada CPL. Kemudian ada magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, kita bisa memanfaatkan ya bentuk-bentuk ini ya Bapak Ibu sekalian di dalam pendekatan pembelajaran kepada mahasiswa. Kalau kuliah sudah biasa kan, responsi, tutorial juga sudah biasa. Seminar barangkali juga sudah ada ya, di S2 kalau tidak salah itu ada seminar. Kemudian jadi mata kuliah yang isinya seminar Bapak Ibu. Bisa mengikuti seminar, bisa dalam bentuk presentasi saja di situ kan gitu ya, yang diikuti oleh mahasiswa yang lain. Nah, kemudian pertukaran pelajar, magang ya, dan magang ini Bapak Ibu sekalian, ya ini juga menjadi bagian dari program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya Bapak Ibu. Di kami juga saya juga mengajak ya, kalau di tempat kami ini tugas akhir itu skripsi itu kami ganti dengan tugas akhir gitu ya. Loh, bedanya apa ya? Jadi kalau tugas akhir itu luas. Tugas akhir itu salah satunya skripsi. Tapi juga bisa magang. Loh, magang untuk tugas akhir itu seperti apa? Jadi magang di tingkat tugas akhir dengan kami itu ada 3 magang Bapak Ibu. Jadi magang di PSPA ya, itu kan magang untuk mencari skill kan. Jadi magang untuk mencari skill dan pengalaman. Jadi misalkan melakukan granulasi di industri. Ya, jadi ketika seorang mahasiswa melaksanakan praktek granulasi di industri, ya ini di program studi profesi apoteker kan, mereka itu kan mencari skill ya, skill bagaimana proses granulasi di sebuah industri. Kemudian juga mendapatkan pengalaman. Jadi kalau hanya di laboratorium, dia tidak akan mendapatkan pengalaman real kan. Sehingga ini mau tidak mau harus ke wadah pendidikan. Nah, magang di tingkat S1 bedanya apa? Kalau di S1 itu adalah yearly exposure. Ya. Jadi hanya untuk mendukung penguatan knowledge. Tidak perlu praktek ya, tetapi cukup mengetahui di industri itu proses granulasi itu seperti apa. Kalau diizinkan untuk praktek, oke ya, tetapi sebenarnya magang di tingkat S1 itu adalah untuk penguatan knowledge saja. Oh, ternyata di industri itu proses granulasi seperti ini toh, dari A sampai Z. Sedangkan untuk yang tugas akhir itu adalah proses magang yang digunakan sebagai pendekatan penyelesaian masalah ya. Jadi kalau di tempat kami ini kalau ada mahasiswa yang ingin magang untuk tugas akhir, kita persilahkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti satu paket dengan program MBKM ini. Jadi ada program yearly exposure di misalkan Deksa Medika gitu ya. Kemudian sampai dilakukan tugas akhir di sana, kita persilahkan. Sehingga satu semester itu menyelesaikan beberapa mata kuliah yang bisa dimagangkan, kemudian menyelesaikan tugas akhir nantinya Bapak Ibu. Sehingga salah satu pendekatan yang bisa dilakukan untuk tugas akhir tidak hanya skripsi ya, tetapi juga bisa dilakukan dalam bentuk magang. Nah ini NDP Bapak Ibu sekalian, bentuk dan kegiatan proses pembelajaran gitu ya. Kalau kuliah responsi tutorial itu estimasi waktunya kan 170 menit ya per minggu per semester. Ya, yang terdiri dari proses belajar 50 menit,
penugasan terstruktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit itu SKS-nya Bapak Ibu. Hanya kadang kita kan hanya memanfaatkan kegiatan proses belajar 50 menit SKS. Tetapi sebenarnya sesuai dengan SNDP itu ada kegiatan yang lain itu, beban kepada mahasiswa. Seminar sama ya 170 menit, tetapi kegiatannya terdiri dari proses belajar dan kegiatan mandiri. Kemudian yang lain-lain ini praktikum, praktek dan sebagainya juga 170 menit per minggu per semester. Ya, ini Bapak Ibu sekalian bentuk pembelajaran tadi. Ya, mohon maaf. Ya. Jadi contoh memilih bentuk, memilih metode dan penugasan pembelajaran gitu ya. Ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kegiatan proses belajar misalkan ini metode pembelajarannya bisa presentasi mahasiswa dalam kelas ya, diskusi kelompok, kemudian debat ya, sehingga metode pembelajaran yang digunakan untuk implementasi kegiatan proses belajar itu saya tadi sampaikan tidak harus satu ya, bisa melibatkan beberapa bentuk atau beberapa metode pembelajaran. Sehingga dalam konteks kegiatan proses belajar itu ya, metode pembelajaran itu bisa lebih dari satu, contohnya presentasi mahasiswa dalam kelas, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian debat. Nah, contoh penugasannya Bapak Ibu, ini misalkan gitu ya, tugas pemecahan masalah, ya, problem solving, atau tugas kesenjangan informasi, information gap test, tugas kesenjangan penalaran, reasoning gap test, ya, tugas kesenjangan pendapat, ya, option gap task, ya, atau minute paper. Ya, ini contoh-contoh tugas. Tetapi kalau farmasi, ya barangkali kita menyesuaikan, ya, karena di beberapa itu lebih ke arah fakultas yang lain. Kemudian bentuk pembelajaran, ya, yang kedua, ya, misalkan ini, kegiatan penugasan yang terstruktur. Nah, metode pembelajaran yang bisa kita gunakan adalah pembelajaran yang berbasis proyek, ya, Bapak Ibu. Pembelajaran yang berbasis kasus, pembelajaran kolaboratif. Ini bisa digabungkan juga, ya. Contoh gagasan sekalian. Jadi membuat proyek kepada mahasiswa itu. Ayo mahasiswa ini bikin proyek dong. Proyeknya apa Pak? Proyeknya adalah ya, review tentang tanaman Andrographis paniculata. Ya, bagaimana kemudian mengembangkan menjadi sebuah produk kosmetik. Ini kita challenge dengan proyek seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi proyek membuat sediaan kosmetik yang berbasis tanaman sambiloto atau tanaman yang lain gitu ya. Nanti analisisnya seperti apa, kajian ilmiahnya seperti apa, kemudian desain proyeknya itu seperti apa, bentuk sediaannya itu seperti apa kan gitu ya. Nah, ini adalah contohnya penugasan adalah membuat proyek. Kemudian mendiskusikan kasus tertentu yang dikerjakan secara kolaboratif ya. Kemudian bentuk pembelajaran kegiatan nanti, misalkan ini tinjauan pustaka atau literatur review, gitu ya, atau summarizing. Kemudian penugasannya adalah membuat portofolio aktivitas mandiri. Kemudian untuk praktikum, metode pembelajaran adalah kelompok kerja dan diskusi. Misalkan kita juga bisa menambah dengan pembelajaran kolaboratif ya, barangkali itu juga bisa, atau pembelajaran project. Jadi tidak praktikum di sini mahasiswa melaksanakan atau melakukan kegiatan praktikum, tetapi kita kasih project, Bapak Ibu sekalian. Kita challenge dengan kasus, mahasiswa nanti secara kolaboratif diskusi, kemudian menyusun penyelesaian permasalahan, itu juga bisa. Nah, contoh tugasnya ini misalkan ya, melaksanakan kegiatan dan pelaporan hasil kerja praktikum. Saya kira ini yang sering kita lakukan ya kepada adik-adik mahasiswa kita ketika mereka menjalankan praktikum. Maaf Prof Agung, sisa 5 menit lagi Prof. Baik, terima kasih Pak Usmar, diingatkan. Nah, kemudian pembelajaran bauran, saya kira ini COVID-19 ini ada hikmah positif ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kita semacam dipaksa, hampir semua dosen sekarang menjalankan platform online gitu ya. Sehingga manakala nanti insya Allah pandemi COVID itu sudah ada, kemudian kita menjalankan metode bauran ya, kombinasi antara daring dan luring ini bisa berjalan dengan lancar. Ini kuadran setting ya Bapak Ibu sekalian tadi, antara luring dengan daring. Saya kira ini sering juga disebutkan di kesempatan sehingga tidak perlu saya sampaikan lagi.
Saya kira demikian Pak Usmar ya, Bapak Ibu sekalian yang bisa kami aturkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang belum jelas, saya sangat terbuka sekali Pak Usmar dan Bapak Ibu sekalian untuk diskusi dan tidak hanya terbatas pada waktu ini saja. Nanti kapanpun saya akan sangat terbuka sekali kalau ada pertanyaan diskusi. Karena apa? Dengan seperti itu kita bisa meningkat silaturahmi untuk kedepannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Usmar, saya akhiri penyampaian materi pada kesempatan ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waktu saya kembalikan ke Pak Usmar. Baik, terima kasih Prof. Agung atas presentasinya yang sangat luar biasa ini. Mungkin ada yang materinya itu, saya sudah di Pancasakti, ini Pancasakti, baru saja bergabung di sana, baru kurang lebih 1 semester, Prof. Dan mungkin materinya perlu ada supaya, kalau tadi Prof mengatakan bahwa namanya Pak Usmar dengan Pak Prof itu, saya kira 3 periode sebelumnya zaman saya. Jadi waktu saya aktif juga dulu di APTP waktu zamannya Pak Golib. Pak siapa rektornya UNER dulu, Pak Ustaz itu. Jadi ini kebetulan dia lagi di Pancasakti, alhamdulillah. Jadi saya barangkali mungkin dari Prof ini materinya mungkin bisa istilahnya dikeluarkan supaya bisa lebih banyak bermanfaat bagi anggota-anggota. Ya, mungkin nanti terima kasih. Ya, mungkin nanti bisa lewat panitia, Prof. Saya share di kolom chatting saja ya, Pak Usmar. Oh ya, baik. Ya, saya kira untuk sesi ini sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan ke pemandu atau moderator berikutnya untuk